kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan komputasi fisika. Untuk yang kemarin, pertemuan kemarin kita sudah belajar bersama terkait dengan metode terbuka yang pertama, yaitu metode iterasi satu titik sederhana atau iteration method, di mana sudah kita pelajari bahwa metode iterasi satu titik sederhana itu metode yang kita tidak harus menaksir di mana kira-kira akarnya berada. Dan untuk metode iterasi satu titik kemarin kita hanya menggunakan satu input saja, satu input saja, dan kita terserah mengambil inputnya di mana. Tapi ada tapinya, kita mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Pada saat kita mengubah dari persamaan fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Kita harus tahu berapa kemungkinan persamaan yang bisa dibuat dari persamaan awal fx sama dengan 0. Tapi setelah secara analisis kita bisa mencari kira-kira berapa jumlah persamaan yang mungkin dalam bentuk x sama dengan gx, nah kita tinggal masukkan dalam algoritma yang saya kira mudah, yaitu jadi x sama dengan gx, x kira-kira yang pertama yang kita perkiraan akarnya berapa, kita masukkan persamaannya, kemudian x baru sama dengan gx, masuk ke x jadi x baru, dan dia akan looping terus beriterasi terus dengan menggunakan dua batasan. Batasan pertama yaitu adalah toleransi, apakah toleransinya tercapai atau tidak. Kalau toleransinya belum tercapai, kemudian batasan kedua adalah batasan iterasi, apakah iterasinya tercapai atau tidak. Kalau sudah tercapai dia akan berhenti, walaupun kelemahan dari metode iterasi satu titik sederhana adalah tidak mencapai, kadang bisa terjadi divergen. Artinya tidak menuju ke akar yang kita tuju dalam proses iterasinya, tapi menjauh. Kemarin sudah kita pelajari juga ada 4 jenis ya. Ada monotonik konvergen, ya. Anda bisa ulang lagi. Nah, itu yang menjadi kelemahan dalam metode metode terbuka. Nah, karena ada memungkinkan bahwa terjadi divergensi. Tapi kelebihannya apa? Kalau terjadi konvergensi, dia akan cepat menuju ke akar yang kita tuju. Itulah sedikit ulasan dari metode yang pertama untuk metode terbuka atau open method. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar dua metode yang sering digunakan untuk pencarian akar persamaan, yaitu metode Newton-Raphson dan metode Secant. Pengantar akhir dari pertemuan kemarin bahwa ternyata bisa didekati dengan adanya yang kemarin, kemiringan. Nah, nanti bagaimana kita bisa mendekati dengan menggunakan kemiringan menggunakan metode Newton-Raphson. Coba sekarang kita coba masuk ke metode Newton-Raphson. Ya, kita akan share dulu. Jadi metode ini merupakan metode lanjutan, ya, metode lanjutan dalam metode metode terbuka, ya. Di kemarin sudah kita pelajari berkaitan dengan metode iterasi satu titik sederhana. Nah, sekarang kita akan belajar metode Newton-Raphson. Apa itu metode Newton-Raphson? Marilah kita simak, ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan Anda bisa tanyakan, ya, baik itu melalui komentar di bawah atau melalui WA atau melalui Spada atau diskusi lebih lanjut, ya. Metode Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson itu merupakan metode yang sampai sekarang merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam mencari suatu akar persamaan.
Ya, metode, ingat, metode yang paling banyak digunakan, bukan metode yang terbaik ya, karena nanti tergantung dari persamaan yang kita selesaikan dalam mencari akar. Ya, bisa saja ternyata lebih bagus dengan metode big section, bisa saja lebih bagus dengan metode false position, karena mungkin lebih cepat dan sebagainya. Tapi sampai sekarang itu metode yang paling banyak ya. Kenapa paling banyak? Nanti kita akan tahu jawabannya. Ya. Jadi kalau kemarin kita di metode terbuka, kita menggunakan dugaan akar adalah XI, kita harus bisa mencari ya X sama dengan GX yang mungkin dari persamaan fx sama dengan 0. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan metode Raphson, kita menggunakan perkiraan awal akar adalah X1, kita akan melihat adanya garis singgung yang dapat dibuat dari titik X1, Fx1 atau X1, XI, YI. I-nya keberapa dan tergantung akar yang kita cari. Kalau X1 ya Y1, X2, Y2 dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Jadi, titik di mana garis singgung tersebut memotong sumbu X. Nah, itu yang biasanya memberikan perkiraan yang diberikan dari nilai akar. Jadi menggunakan garis singgung. Dalam matematika, dulu kita kenal garis singgung sebagai kemiringan atau M sama dengan Y per X. Atau kalau dalam matematis bisa dikatakan turunan pertama. Ya, turunan pertama pada XI adalah ekuivalen dengan kemiringan. Nah, seperti ini. Ya, kita punya sebuah persamaan ya, punya persamaan fx ya. Kemudian kita lakukan plotting ya, kita lakukan plotting. Ini sebenarnya akarnya kan di sini ya. Ya, akar dari fx kan di sini. Kita dekati nih, misalkan kita ingin masukkan suatu nilai tertentu. Dugaan awal kita adalah ini ya, x ya, xi lah istilahnya, x yang pertama. XI kalau kita tarik ke sini kita masukkan ke persamaan ya ketemu FXI atau YI. Kita lihat di sini. Ya, ada apa di sini? Kita lihat ternyata ada kemiringan di sini. Adalah F aksen XI. Dia merupakan kemiringan. Kalau kita buat kemiringan maka akan ketemu titik di sini. Ya, apa? XI plus 1. Ya, 11 ketemu akar baru di sini menggunakan pendekatan kemiringan. Kemudian ya, kita bisa cek lagi. Ini ada XI plus 1, kita masukkan persamaannya menjadi FXI plus 1. Kita ada kemiringan lagi di sini. Ya. FX F aksen XI plus 1 kemiringannya di sini. Maka ini menjadi apa? XI plus 2 dan seterusnya. Ini ada selisih antara XI min XI plus 1. Kita lihat ada segitiga di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, XI plus 1 itu berapa? Coba Anda lihat dulu dari segitiga itu. Ada F aksen XI, ada XI plus 1, ada XI, ada FXI. Kita bisa menggunakan pendekatan untuk mengetahui apa namanya bentuk segitiga itu untuk menemukan sebuah persamaan baru. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini tadi. Setelah kita besarkan, ya, kita besarkan di situ. Kita ini punya XI ya. XI itu adalah juga nilai pertama. Ada FXI di sini, ya. Kemudian kita lihat kemiringannya menjadi XI plus 1. Ada selisih ini. Ini adalah XI dikurangi XI plus 1. Panjangnya segini ya. Sedangkan panjang ini adalah FXI min 0. Maka F aksen XI atau M kemiringan sama dengan apa? Y per X, ya kan? Ini rumus yang saya kira sudah ada hafal ini. M sama dengan Y per X. M-nya apa? F aksen XI. Ya kan? Y-nya apa? Ini kan?
fxi min 0 ya, ini fxi. X-nya apa? Ini X-nya, panjangnya ini. Xi min Xi plus 1. Atau bisa kita tuliskan Xi plus 1. Anda coba nanti dijabarkan sendiri ya, dipindah ruaskan ya. Xi plus 1 sama dengan Xi min fxi dibagi f aksen xi. Inilah persamaan untuk Newton-Raphson mencari akar persamaan dari suatu persamaan. Ya, itu persamaannya. Jadi inilah persamaan Newton-Raphson-nya. Jadi di sini muncul ya, ini yang muncul ini ada f aksen x, kita harus cari dulu turunan pertamanya. Ya, paham ya? Jadi untuk mencari akar berikutnya kita harus bisa mencari turunan pertama dari persamaan awal tadi. Itu syarat untuk metode Newton-Raphson. Nah, terus bagaimana dengan algoritmanya? Hampir sama seperti algoritma pada saat Anda menggunakan metode iterasi satu titik sederhana. Inputnya kan satu kan ya, xi saja. Algoritmanya apa? Sama, tentukan xi, ya nilai dugaan awal atau dugaan sementara akarnya, kemudian toleransi dan jumlah iterasi maksimum. Sama kan, paham kalau sini ya, toleransi fungsinya apa, jumlah iterasi maksimum. Nah, algoritma yang kedua inilah yang membedakan. Kalau yang kemarin persamaan X sama dengan GX, kalau ini adalah X baru atau XI plus 1 sama dengan X ya. X itu adalah XI ya, sorry ini XI. Ya, dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Inilah persamaan untuk Newton-Raphson. Bawahnya sama. Jadi jika X baru min Xi lebih kurang dari toleransi, maka X baru sebagai hasil perhitungan. Jika tidak, maka lanjutkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Lihat apakah jumlah iterasi lebih dari jumlah iterasi maksimum. Jika iya, akhiri program. Selesai, maka X sama dengan X baru. Jika tidak, kembali ke langkah yang kedua. Begitu seterusnya. Algoritmanya hampir sama dengan metode iterasi satu titik sederhana. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah baris yang kedua saja. Oke, sebagai contoh soal ini, ya, coba gunakan metode Newton-Raphson untuk menaksir akar dari fx sama dengan e pangkat minus x dikurangi x menggunakan tebakan awal atau x0 sama dengan 0. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Langkah pertama adalah untuk metode Newton-Raphson kita harus bisa membuat turunan pertama. Ini Anda selesaikan secara analitis. Anda selesaikan turunan pertama dari fx sama dengan e pangkat minus x dikurangi. Turunan pertamanya apa? Coba silakan ada coret-coret dulu. Turunan pertamanya apa? Ya, e pangkat minus x dan x. Kita turunan pertama dari fungsi fx sama dengan e pangkat minus x dikurangi x dievaluasi f aksen x sama dengan itu min e pangkat minus x dikurangi 1. Kemudian apa? Ya sudah kita masukkan ke langkah iterasi. Ya, kita punya xi plus 1 sama dengan xi min fxi dibagi f aksen xi. Padahal kita tadi masukkan nilai pertama adalah xi-nya sama dengan 0. Ya, xi dimasukkan ke situ, xi sama dengan 0. Ya, xi sama dengan 0, kemudian 0 dimasukkan ke persamaan awal. Ingat, persamaan awal adalah 1. Ya, kemudian turunan pertamanya dimasukkan. Ini masukkan ke sini. Ya, 0 pangkat e pangkat min 0 dikurangi 1, hasilnya e pangkat min 0 berapa? 1 ya, min 1 berarti min 2. Masukkan persamaan ini. 0 dikurangi apa? F-nya berapa? 1 dibagi berapa? Minus 2. Berarti 0 min setengah. Berarti setengah. Iterasi berikutnya adalah setengah. Ya. Ini masukkan persamaan ini lagi. Ya. Ketemu apa? 0,1. Kemudian ini masukkan ke sini lagi. Ya, ketemu min 1,6. So, 3 nilai ini, ya, 3 nilai itu kita masukkan ke
Tiga nilai ini ya, tiga nilai ini kita masukkan ke sini ya. XI-nya adalah 0,5, fx-nya adalah 0,10 sekian, f-aksennya adalah minus 1,6, masukkan ke sini, ketemu 0,56 ya. Dan begitu seterusnya sampai kapan? Sampai batasan kita. Ya, kita pakai iterasinya berapa kali atau toleransinya berapa, dia akan berhenti. Nah, ini iterasi keempat, makanya sekian, nanti bisa dimasukkan ke bersama. Ini sudah 10 pangkat min 10 ya. Sudah kecil sekali ya. Kalau dimasukkan ke efeknya sudah 10 pangkat min 10. Nanti juga dilihat toleransinya berapa. Oke. Kemudian contoh lagi. Ini yang sederhana. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3 x min 20. Sama ini Anda masukkan dulu ya. Masukkan dulu nilainya, Anda turunkan dulu, Anda turunkan dulu di f aksen x-nya, kemudian kira-kira Anda nilai pertamanya berapa. Nah, ini persamaannya fk, kita pakai k aja. Fk ya, ini persamaan untuk Newton Raphson dalam solusi ini, xk min dan seterusnya. Jika misalkan bagian awalnya x0 sama dengan 5, tinggal masukkan ke sini 5 pangkat 3 min 3 kali 5 min 2 dan seterusnya, ketemu x-nya 3,75 dan seperti terusnya. Kalau kita bikin seperti ini ya, iterasi pertama 5, masukkan 90 dan 7, 2, berarti 5 dikurangi 90 per 72, ketemunya adalah 3,75. 3,75 menjadi akar baru di sini. Ya, masukkan lagi apa? 3,75 masukkan ketemu 21,39, persamaan ketemu 3,2. Ini jadi baru dan seterusnya. Sampai ke akar yang kita tuju. Lihatnya dari mana seperti kemarin, nilai toleransinya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Itu metode Newton Raphson. Metode Newton Raphson untuk mencari akar ya, salah satu metode terbuka. Tapi apa? Kita harus bisa membuat turunan pertama dulu. Oke. Walaupun metode itu banyak digunakan oleh orang, tapi metode ini tetap memiliki kelemahan ya. Kelemahannya apa? Jika fungsi X mempunyai beberapa akar atau titik penyelesaian, maka dia tidak bisa menyelesaikan itu secara simultan. Ya, dia satu persatu, satu ketemu, dua ketemu, dan tiga ketemu, seperti itu. Ya. Kemudian tidak dapat mencari akar yang kompleks atau imajiner. Kenapa? Karena kita kesulitan kan ya dalam mencari turunan pertama jika bentuknya adalah imajiner. Untuk persamaan nonlinear yang cukup kompleks, kita kesulitan dalam pencarian turunan pertama ya. Nah, metode ini itu bisa juga digunakan untuk mencari titik titik puncak. Kita bisa menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi bukan hanya mencari akar persamaan yang bersinggungan dengan sumbu Y sama dengan 0 atau dia memotong sumbu X ya. Tapi metode Newton Raphson itu bisa juga digunakan ya untuk mencari yang lain ya. Tapi kelemahannya apa? Metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim ya. Misalkan kebetulan ini kan ada akarnya ya, akarnya di sini. Tapi kan kita tadi kan menentukan kira-kira akarnya berada di mana. Ya, delalah ini delalah. Kita mencari nilai X memberikan nilai pertama ya, nilai dugaan awalnya itu tepat di sini atau tepat di sini. Di sini adalah titik ekstrim ya, titik puncak dan titik lembahnya di sini. Padahal kalau titik ekstrim itu apa? F aksennya sama dengan 0 kan, ini kan lurus ini. Ini titik ekstrimnya. Kalau F aksen sama dengan 0, maka penyebutnya adalah sama dengan 0. Maka kita tidak dapat mencari karena
berhingga kan, sesuatu dibagi dengan 0. Makanya hati-hati jika menggunakan metode Newton-Raphson, ternyata akar yang kita duga pertama itu dia berada pada titik ekstrim persamaan itu di sini, misalnya tadi di sini atau di sini. Kita nggak akan ketemu, padahal dia punya akar, punya di sini akarnya ya. Kita tadi tempat-tempat yang lain, ya seperti ini misalnya. Ya hati-hati ini. Oke, itu adalah metode Newton-Raphson. Saya kira mudah difahami ya, sederhana sekali, dan Anda saya kira bisa membuat dalam bentuk flowchart dan juga membuat programnya. Oke, kita lanjutkan untuk metode yang ketiga. Metode yang ketiga yaitu metode secant. Ya, apa itu metode secant? Ya, ini hampir sama dengan metode Newton-Raphson, tapi ada tapinya. Metode secant itu untuk mengantisipasi jika kita kesulitan menentukan turunannya ya. Karena itu analitis dulu ya, kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu menjadi turunan pertama. Setelah ketemu turunan pertama baru kita masukkan ke persamaan yang itu akan dikomputasikan. Kalau kita nggak bisa buat turunan pertama, berarti kita nggak bisa gunakan metode Newton-Raphson. Nah, metode secant ini muncul untuk mengantisipasi kita kesulitan atau tidak ada informasi berkaitan dengan turunan pertamanya. Ini hampir sama dengan metode false position ya, atau false position method ya. Secara prinsip hampir sama di metode false position method kemarin yang kita kaji di metode tertutup. Seperti apa metode secant itu? Ini ya. Untuk metode secant itu merupakan bisa dikatakan perbaikan dari metode Newton-Raphson. Metode iterasi satu titik sederhana kita hanya memiliki satu inputan. Metode Newton-Raphson kita hanya memiliki satu inputan. Sedangkan metode secant kita memiliki dua inputan. Bedanya dengan metode metode tertutup. Kalau metode tertutup, inputannya itu harus mengapit akar. Ya kan? Jika tidak mengapit akar, maka apa? Jika kita apit akar tidak mengapit, berarti akarnya tidak ada di situ. Sedangkan kalau metode secant itu tidak harus. Jadi nilai yang kita masukkan ya itu tidak harus akarnya berada di antaranya itu. Boleh sembarang, bisa ternyata akarnya 5, kita dugaan awalnya 1 dan 3 nggak masalah. Tapi kalau menjadi masalah jika Anda menggunakan metode tertutup karena tidak di cover kan ya. Nah, misalkan adalah dugaan awalnya adalah XK dan XK-1 misalkan ya. F aksen XK sama dengan delta F aksen XK dibagi dengan delta XK. Lihat di sini ada kita punya apa namanya ini. Nah, ini yang besar ini ya. Nah, ini juga, dan kita juga punya segitiga kecil ini. Nah, ada dua segitiga ini. Kita bisa pakai di sini. Nah, dijabarkan bahwa F aksen XK ya, F aksen XK sama dengan Fx ya. Ini kan kita bisa jabarkan di sini ya. Nah, ini ada F-nya di sini. Ini juga F aksen XK sama dengan F-nya di sini Fxk ya. Ini dan ini Fxk ya dikurangi ini. Nah, kami 1. Kemudian dibagi dengan XK min SK K-1. Ya. Kita ingin mencari apa? SK plus 1 nantinya. Ini sama kan pendekatannya seperti kemarin pada kita menjabarkan menggunakan false position itu kan ya. Menggunakan pendekatan beda hingga F aksen XK sama dengan Fxk min Fxk min 1 dibagi XK min XK min 1. Sekarang kita lihat. Bersama Newton-Raphson ini ya,
fxk di sini, ya, ini fxk di sini, ya, kita bisa ubah, ya, karena ini mencarinya kan fxk juga, mencarinya kan xk plus 1 ya, ini xk plus 1, ini juga xk plus 1 ini, ya. Kita kesulitan menentukan turunan pertamanya, maka kita gunakan persamaan tadi, masukkan ke sini. Nah, dengan penjabaran menjadi xk plus 1 sama dengan xk min fxk dikali xk min 1 dibagi fxk min fxk min 1. Jadi inputan kita ada dua nilai, xk dan xk min 1. Sekarang sudah lihat di persamaan ini. Di persamaan ini sudah tidak kita dapatkan turunan pertama. Jadi persamaan Newton-Raphson termodifikasi atau metode sekant itu adalah persamaan ini. Kita lihat di sini persamaannya sudah tidak muncul turunan pertama karena kita gantikan di sini tadi. Di sini tadi segitiga ini menggunakan ulangan segitiga ini untuk menjabarkan biar kita tahu berapa nilai xk plus 1. Ya. Ini Newton-Raphson. Ini sekant. Algoritmanya apa? Algoritmanya untuk metode sekant hampir sama dengan algoritma metode Newton-Raphson. Kalau metode Newton-Raphson itu inputannya cuma 1, ya. Kalau metode sekant inputannya adalah 2, yaitu x0, ya, x0 dan x1. Ingat bahwa X0 dan X1 ini tidak harus mengapit akar seperti halnya di metode tertutup, yaitu metode bisection dan metode false position. Jadi nilai X0 dan X1 tidak harus mengcover, ya. Ya. Kemudian nilai toleransi dan juga jumlah iterasi maksimumnya. Sekarang kemudian kita coba masukkan, ya, X barunya sama dengan XI dan seterusnya. Ini persamaannya yang kita ambil dari persamaan yang kita dapatkan tadi. Masukkan di baris yang kedua. Berikutnya sama. Jadi metode terbuka itu algoritmanya sama semua. Dari metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Yang membedakan di baris kedua saja. Ya. Nah, ini dan seterusnya. Oke, saya kira mudah untuk dipahami ini ya. Nah, sebagai contoh persamaan yang sama, X pangkat 3 min 3X min 20 setelah kita jabaran tadi di metode Newton-Raphson, kita coba metode sekant. Ya, dengan X1-nya adalah 6, X2-nya 2. Boleh sembarang kita masukkan nilai X1 dan X2-nya. Dia tidak harus mengcover. Jarak banyak pun juga boleh. X1 10, X2-nya 300 juga nggak masalah. Karena dia akan mencari dengan sendirinya. Nah, setelah dia masukkan, perkiraan awalnya adalah X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 2, masukkan ke persamaan ini ya, masukkan ke persamaannya menjadi fx ya. Iterasi pertama ya tinggal masukkan persamaan tadi ya, persamaan yang panjang tadi ya. Dan seterusnya, maka kita bisa mencari di sini. Ya. Jadi ini X1-nya 6, X2-nya 6, X2-nya 2. Ya. Dan seterusnya. Tapi ingat, terlihat di sini dia sampai ke angka ini iterasi ke-7. Nanti Anda cek lagi ya, Anda kembalikan lagi di metode Newton-Raphson, ketemu kira-kira dengan nilai yang sama tadi, dia lihatnya di iterasi ke-4 kalau nggak salah. Nah, dia di iterasi yang ke-4. Jadi terlihat di situ ya sama-sama bisa mencari akar. Ya, tapi lebih cepat dengan metode Newton-Raphson, tapi metode Newton-Raphson kelemahannya adalah kita harus, bukan kelemahan ya, mungkin tingkat kesulitannya kita harus mencari turunan pertamanya. Kalau tidak menggunakan turunan pertama, kita bisa gunakan nilai ini ya. Ini pun juga pengaruh nanti kalau nilai X1-nya 7, X2-nya 13 misalnya, dia lebih panjang lagi iterasinya. Ya, seperti itu. Ya, tapi ingat, ini bisa terjadi proses namanya divergensi juga. Ya, tidak harus semua konvergensi. Ya, nanti coba bisa Anda cari-cari, Anda hitung ya, misalkan menggunakan persamaan seperti ini. Ya, Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3. Anda bisa cari. Ya, dengan menggunakan metode sekant disyaratkan bahwa proses relatifnya harus kurang dari 0,01%. Ya, tinggal jabarkan saja ya.
X1, X2, masukkan persamaan ketemu. Anda nggak harus turunkan menjadi turunan pertama. Ya, kalau Anda hitung, ya ini sudah ketemu hasilnya. Seperti ini contohnya, kita gunakan nilai inputan pertama adalah 1, inputan kedua adalah 2. Nah, ini terlihat. Ini pada iterasi ke-6 ya. Ini belum, ini kan tadi 0,01% kan ya. Ini belum. Artinya berhenti pada iterasi ke-6 dengan nilai akarnya sekitar 1,732051. Ini sudah berhenti ini, sudah sama ini kan nilai X1 dan X2 sudah sama ini. Ya. Tuh. Keuntungannya cepat konvergen jelas, kerugiannya bisa divergen. Ini sebagai kunci ya. Jadi metode terbuka itu bisa terjadi divergen. Ada lagi ini banyak contoh soal yang nanti bisa memudahkan Anda dalam memahami, dan saya kira Anda sudah paham ya untuk membedakan antara metode satu dengan metode yang lain ya. Ini contoh. X kuadrat min X plus 1 E pangkat min X sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan saja ya dengan metode secant ya, kita bisa mencari iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, ketemu akarnya berapa. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear. Ya. Contoh kasus untuk penyelesaian nonlinear. Kita bisa gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Tadi kan ada kelemahannya, jika berada pada titik itu maka tidak dapat kita jumpai akar. Nah, itu malah menjadi suatu solusi bagaimana untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi non linear. Kemudian bisa untuk menentukan nilai konstanta pada matriks, untuk determinan, kemudian untuk menghitung nilai eigen, kemudian bisa menentukan titik potong beberapa fungsi non linear, ya bisa untuk penentuan penghitungan secara grafis. Ya. Coba kita jabarkan sedikit ya, bagaimana jika kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi non linear. Ya. Nilai minimum dan maksimum dari sebuah fungsi itu terjadi jika memenuhi fx sama dengan f aksen x atau turunan pertama sama dengan 0. Baik di nilai maksimumnya atau puncaknya dan nilai minimumnya atau lembahnya. Titik di mana nilai puncaknya itu kondisinya f aksen x sama dengan 0, dan titik di mana lembahnya itu atau nilai minimumnya adalah f aksen x sama dengan 0. Ya, di mana kita turunkan dulu gx sama dengan f aksen x, gx-nya sama dengan 0. Jadi menggunakan turunan kedua. Ya, f double aksen. Ya, f double aksen x. Kita lihat misalkan kita punya persamaan ya, fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dikali e pangkat minus 2x plus 1. Tentukan nilai minimumnya, berarti yang kita lakukan adalah membuat persamaan itu kita turunkan 2 kali ya. Turunkan pertama dulu, turunan kedua. Nah, kalau kita plotting dulu, kita coba kita plot menggunakan plot biasa ya, ketemu di sini. Ini tidak kalau kita lihat dia memotong X sama dengan Y sama dengan 0 di 2 titik, dia memiliki 2 akar. Tapi yang kita cari bukan akarnya ini. Ini ada akar, 2 akar di sini kan ya. Yang kita cari bukan akarnya, tapi yang kita cari adalah apa? Nilai minimumnya. Nilai minimumnya berada di sini. Berapakah nilai minimumnya? Oh, ini di antara berapa? Min di sini min 0,4 dan min 0,2. Nah, ini menggunakan metode grafis untuk menentukan kira-kira di mana nilai minimumnya ya, untuk memberi dugaan 0,4 dan 0,2, dugaan kira-kira akarnya di situ. Tapi nggak harus mengapit, kita boleh nilai 0, min 0,6, min 0,4 boleh, nggak masalah. Nanti akan mencari sendiri akarnya atau proses iterasinya. Coba kita hitung. Kita turunkan menjadi turunan kedua. Ya, turunan pertamanya ini ya. Ini turunan pertamanya. Kemudian kita turunan kedua seperti ini. Nah, inilah 2x plus 1 dikali e pangkat minus 2x sama dengan 0. Ini yang kita masukkan dalam persamaannya. Ya, ini jadi persamaan baru, persamaan yang kita masukkan dalam metode secant. Ya, bukan persamaan awalnya tadi. Ini persamaan baru karena kita keturunan ke 2. Kita punya batas nilainya adalah min 0,4 dan min 0,2, masukkan ke persamaan, toleransinya adalah min 10 pangkat minus 5. Dia akan berhenti di iterasi keempat ya. Di
Di iterasi keempat ketemu min 0,32. Jadi nilai minimumnya terletak di min 0,3 di sini ya, min 0,32 sekian gitu. Ini contoh pemanfaatannya untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum, bukan dari akar saja. Ya, contoh lagi untuk menentukan titik potong dua buah kurva ya. Jadi dua buah kurva misalkan Y sama dengan Gx dan Y sama dengan Fx, sebenarnya dua buah kurva ini berpotongan pada titik berapa atau pada X berapa, kita bisa tentukan. Syarat berpotongan itu adalah Fx sama dengan Gx. Kan ya? Fx sama dengan Gx, syarat berpotongan. Atau Gx-nya kita pindah ruas kiri sama dengan Fx min Gx sama dengan 0. Sudah kita selesaikan ini. Ya contohnya ini, tentukan titik potong Y sama dengan 2X pangkat 3 min X dan Y sama dengan Y pangkat min X. Coba kita plot dalam sebuah grafik, ketemu di sini nilainya. Inilah perpotongannya. Nanti Anda coba bisa selesaikan ya. Selesaikan untuk menentukan kira-kira berapa tepatnya. Ini di antara 0,8 dan 1. Ya. Anda bisa cek sendiri kira-kira di manakah titik potongnya. Itu saya kira untuk metode Newton-Raphson dan metode Secant saya kira tidak sulit ya untuk dipahami. Hampir sama seperti metode yang kemarin, yaitu metode iterasi satu titik sederhana. Perlu kami tekankan di sini bahwa metode terbuka itu tidak harus mengapit akar. Metode iterasi satu titik sederhana dia punya satu inputan saja. Metode Newton-Raphson dia punya satu inputan. Metode Secant dia punya dua inputan. Metode iterasi satu titik sederhana, syaratnya ide dasarnya adalah mengubah Fx sama dengan 0 menjadi X sama dengan Gx. Metode Newton-Raphson kita harus menentukan turunan pertama dulu untuk kita masukkan dalam persamaan Xi plus 1 sama dengan Xi min Fx per F aksen Xi. Jadi F aksen Xi harus kita selesaikan dulu untuk mencari Xi plus 1. Itu menjadi kelemahan tersendiri. Tapi ini metode yang paling banyak digunakan, metode Newton-Raphson. Dan metode Secant itu perbaikan dari metode Newton-Raphson. Kita tambahkan tadi kan ya, ada Xi plus 1, Xi sama Xi min 1. Yang kita tadi adalah Xi plus 1-nya berapa. Jadi inputannya adalah 2. Tapi ingat, 2 inputan tadi tidak harus mengapit. Ya. 2 inputan tadi tidak harus mengapit akar. Ya. Nah, sampai sini Anda sudah memiliki berapa metode untuk pencarian akar. Di metode tertutup Anda sudah mendapatkan 3 ya. Metode grafik, metode bisection, dan metode false position. Masing-masing memiliki persamaannya. Masing-masing memiliki kelebihan. Masing-masing memiliki kelemahan. Metode terbuka atau open method, ada 3 metode yang kita kenalkan. Metode iterasi satu titik sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode Secant. Masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kelemahan, dan semua memiliki ide dasar. Nah, sekarang yang perlu Anda pahami, Anda harus bisa membedakan masing-masing metode. Kapan saya gunakan metode bisection, kapan saya gunakan metode Newton-Raphson untuk melakukan satu masalah. Karena Anda sudah bisa, ini kelebihannya ini kelemahannya ini. Kalau saya pakai ini, nanti kelemahannya ini, dan seterusnya. Ya, harapannya nanti, ya, menugas Anda tadi, Anda bisa membuat suatu catatan. Ya, catatan. Ini metode, ide dasarnya apa, persamaannya apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa, algoritmanya apa, programnya apa, flowchart-nya seperti apa. Ada 6 metode yang sudah kita kenalkan. Ya, mungkin itu dulu. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk bab yang kedua, yaitu untuk sistem persamaan nasabah linear. Ya, saya kira itu. Selamat mempelajari, selamat belajar. Nanti Anda lihat penugasannya yang sudah kami tempatkan di Spada. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita segera terhindar dari COVID ini. Terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.